Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Alhamdulillah, para sahabat sambil total yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja hanya milik Allah, Tuhan Rabbul Izzati Zala Zalaluh, Tuhan yang telah memberikan segala macam bentuk kenikmatan kepada kita semua, dan itu wajib untuk kita syukuri. Dan salawat serta salam teriring kita berikan, kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sambil total, di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kajian, yaitu sikap seorang muslim dalam menghadapi ujian. Nah, para sahabat sambil total yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, simak dari materi yang bisa kami berikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dan bisa direalisasikan dalam kehidupan kita. Para sahabat sambil total production, sebagai hamba Allah Ta'ala, semua manusia dalam kehidupan di dunia ini tidak akan luput dari berbagai macam cobaan dan berupa kesusahan maupun kesenangan. Hal itu merupakan sunnatullah yang berlaku bagi setiap insan, yang beriman maupun yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya surah ke-21 ayat ke-35. Dikatakan bahwasanya kami akan menguji kamu, ya, dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu kembali. Imam Ibnu Katsir, ya, rahimahullah, berkata, makna ayat ini yaitu kami menguji kamu, wahai manusia, terkadang dengan bencana dan terkadang dengan kesenangan, agar kami melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berputus asa dari ujian dan cobaan yang Allah berikan. Kebahagiaan hidup dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dengan ilmunya yang maha tinggi dan hikmahnya yang maha sempurna menurunkan syariatnya kepada manusia untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup mereka. Oleh karena itu, hanya dengan berpegang teguh kepada agamanya, seseorang bisa merasakan kebahagiaan dunia wal akhirah. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat ke-24, hai orang-orang yang beriman, ya, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajak kamu kepada suatu yang memberi kemaslahatan hidup bagimu. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan yang bermanfaat hanya didapatkan dengan kita memenuhi, ya, kewajiban kita sebagai hamba Allah tentunya, ya. Maka kita dilarang untuk melakukan sesuatu, ya, yang dapat mendatangkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap seorang mukmin yang menghadapi masalah, ya, seorang mukmin yang ketakwaannya kepada Allah Ta'ala memiliki kebahagiaan yang hakiki dalam hatinya, sehingga masalah apapun yang dihadapi, ya, di dunia akan membuatnya mengeluh, stres, dan berputus asa. Hal ini disebabkan keimanannya yang lemah ataupun mengalami penurunan. Ketika seorang muslim menghadapi dengan keimanan, maka dia akan menghadapinya dengan
keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu para sahabat sambil tutur, ketika kita dihadapkan oleh sebuah permasalahan, ya, seorang muslim yang mendapat ujian, maka katakanlah qalu fi musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kepada Allah kita akan kembali. Serta ketika kita, ya, beribadah kepada Allah dengan sebaik mungkin, insya Allah kita akan mampu menghadapi persoalan tersebut walaupun berat, karena yang akan menjadi pendamping, pelindung kita hanya Allah dan para malaikatnya. Sungguh Allah Ta'ala telah mengingatkan hal ini dalam firman-Nya yang artinya, janganlah kamu, ya, berhenti, ya, lemah dalam mengejar mereka, musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan, ya, sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap dari Allah apa yang kamu harapkan. Nah, para sahabat sambil tutor, jadi orang-orang mukmin maupun orang kafir sama menderita kesakitan, akan tetapi orang mukmin, ya, akan mendapatkan keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kafir tidak akan mendapatkan sedikit pun dari apa yang telah ia lakukan kepada orang-orang mukmin, khususnya adalah orang-orang Islam, ya. Itu saja para sahabat sambil tutor yang bisa kita berikan kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya Samil Tutor Production mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.